Menantu Super. Bab 5571-5580. Bab 5571 lahir dari akar yang sama. Jika diperhatikan dengan seksama pasti akan terlihat adanya lapisan hitam yang sangat kusam di permukaan lautan darah, yang aslinya kaya akan energi darah dan cenderung berwarna merah darah. Warna hitam ini berbentuk gas, sangat ringan, namun mengapung dengan sangat aneh. Setidaknya sekilas dapat diketahui bahwa gas hitam ini bukan milik lautan darah. Dengan kata lain, setidaknya mereka belum pernah melihat hal seperti itu di lautan darah sebelumnya. Artinya baru muncul belakangan. Namun, kini bayangan nenek moyang telah menghilang, menghubungkan keduanya, sepertinya sebuah jawaban sudah siap keluar. Nenek moyang dikalahkan sepenuhnya, dan bayangan hitam berubah menjadi energi hitam, dan kemudian tersebar di lautan darah. Dengan kata lain, nenek moyang sudah meninggal. Dengan keras, utusan berpakaian putih itu jatuh ke tanah seperti bola karet kempes. Kematian leluhur berarti misi mereka gagal, dan semua yang mereka lakukan sia-sia. Tidak, tepatnya, bencana mereka akan segera datang. Bahkan orang penting seperti leluhur meninggal di toko terkenal mereka, begitu atasan mengetahuinya, mereka pasti akan membunuh seluruh desa. Hei Feng juga putus asa, dia bahkan mengabaikan bahwa dia sedang melawan monster, dia langsung terkena energi monster itu, dan tubuhnya terbang mundur, namun, dia tidak lagi punya waktu untuk mempedulikannya. Karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang. Lagi pula, nenek moyang sudah mati, dan dia, utusan khusus Akademi Seni, tidak bisa lepas dari hubungan itu. Dia juga akan mati ketika saatnya tiba. Tentu saja hatinya juga sudah mati. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, pada akhirnya, bukan hanya Han Sanqian yang tidak ditangkap, tetapi Han Sanqian membunuh semua orang di sarangnya, dan leluhur terpenting meninggal di sini. Jika dia mati, tidak masalah, dia pantas mati. Tapi bagaimana dengan saudara-saudaranya dari sekolah seni liberal? Mereka telah bekerja keras. Semua orang di toko terkenal itu harus mati. Bahkan lebih banyak orang akan mati selain toko-toko terkenal. Karena lautan darah akan hilang sama sekali karena kematian leluhur, dan begitu lautan darah hilang, banyak orang dalam pasukannya juga akan kehilangan apa yang paling mereka andalkan untuk bertahan hidup. Ujung-ujungnya mereka semua akan mati total karena tidak mendapat pasokan energi. Ledakan. Tubuh Hei Feng menghantam lautan darah dengan deras, lalu tubuhnya perlahan tenggelam ke laut. Matanya masih terbuka. Meski terluka, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk berenang ke permukaan untuk menghentikan dirinya sendiri. Tenggelam. Namun, dia sudah tidak berminat lagi untuk melakukan perjuangan tersebut, dia hanya membuka matanya dan melihat permukaan lautan darah semakin menjauh darinya. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari patah hati, tidak ada yang lebih tidak nyaman dari ini. Melihat laut semakin menjauh darinya, Hei Feng, dengan mata terbuka, tampak seperti mayat. Dengan kata lain, dia hanyalah zombie. Namun saat dia hendak menutup matanya, tiba-tiba dia membuka matanya lagi. Karena dia tiba-tiba teringat sesuatu. Salah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri dan berenang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Matanya tidak lagi kosong seperti sebelumnya, tetapi menjadi sangat hidup, dan keinginan kuat untuk bertahan hidup tiba-tiba muncul di matanya. Panggilan. Angin hitamnya tidak cukup dalam, sehingga tidak butuh waktu lama untuk berenang keluar. Saat pertama dia muncul, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap erat ke udara hitam di atas air. Saat itu, tidak ada apapun di matanya, hanya energi hitam. Seolah-olah ada sesuatu di udara hitam. Utusan khusus berbaju putih jelas menyadari hal ini, dan dia melihat sesuatu yang tidak biasa di mata Hei Feng. Namun, saat ini, dia tahu betul bahwa dia tidak boleh mengganggu Hei Feng, tapi harus menunggu dengan tenang. Han Sanqian juga mengalihkan pandangannya. Seperti Hei Feng, matanya langsung terfokus pada udara hitam di laut. Semakin dia melihat, semakin alisnya berkerut. Tampaknya energi hitam yang tampaknya tidak berbahaya ini mengandung beberapa rahasia besar. Bab 5572 leluhur itu abadi. Energi hitam. Han Sanqian mengerutkan kening, pikirannya berputar cepat, dan segera, dia tiba-tiba terkejut. Salah. Apakah mereka orang mati atau orang lain?
Situasi yang benar adalah jika mereka terhubung dengan kekuatan lautan darah, mereka akan langsung berubah menjadi energi hitam. Ya, dalam arti tertentu, benda-benda di lautan darah ini juga merupakan energi hitam. Namun, energi hitam ini sebenarnya sangat berbeda dari energi hitam yang terlihat sebelumnya. Karena energi hitam saat ini tidak hilang dengan cepat, namun energi hitam sebelumnya hampir hilang seluruhnya dalam sekejap mata. Meskipun Han Sanqian percaya bahwa setelah energi hitam menghilang, kekuatan yang terkumpul akan segera bergerak menuju lautan darah di dekatnya, dan membiarkan lautan darah perlahan melahirkannya kembali. Tapi, kenapa nenek moyang tidak melakukan ini? Apakah karena nenek moyang itu istimewa? Tentu saja kemungkinan ini memang ada, lagi pula kemungkinan besar itu adalah tubuh dari lautan darah tersebut, maka bisa dimaklumi jika mati maka lautan darah tersebut tidak bisa lagi menyerap tubuh tersebut. Namun ketika hal ini masuk akal, tiba-tiba muncul masalah baru yang tidak dapat dijelaskan. Maksudnya, karena nenek moyang yang merupakan tubuh asal musnah semuanya, seharusnya lautan darah berhenti mengalir atau bahkan langsung hilang. Tetapi mengapa lautan darah masih ada dan terus bergulung tanpa ada tanda-tanda melemah? Oleh karena itu, poin ini sama sekali tidak masuk akal. Kecuali nenek moyangnya tidak mati sama sekali. Dia hanya tersebar sendirian, dan untuk saat ini, dia tidak ada sebagai bayangan hitam. Ternyata tebakan Han Sanqian benar, karena Hei Feng yang jatuh ke lautan darah juga mengetahui hal tersebut saat ia sedang putus asa. Bagaimanapun, dia berasal dari tokoh terkenal, dan dia memegang posisi penting, jadi dia tahu lebih banyak daripada orang biasa. Begitu sesuatu yang tidak normal terjadi di suatu tempat, dia secara alami akan menjadi orang pertama yang menemukan masalahnya. Ledakan. Pada saat ini, di atas lautan darah yang tidak bereaksi sama sekali, tiba-tiba ada arus bawah yang mengalir deras di bawahnya. Di bawah kekuatan inilah udara hitam di lautan darah mulai berdetak kencang seperti lapisan kabut yang tertiup angin. Monster tua, jangan santai. Orang itu belum mati. Tahan orang-orang ini dan aku akan menghadapinya. Han Sanqian, yang menyadari ada yang tidak beres, segera mengejarnya menuju laut. Ketika bayangan hitam monster itu mendengar teriakan Han Sanqian, dia bahkan tidak berhenti menggerakkan tangannya, dan masih melancarkan serangan panik terhadap pria berbaju hitam lainnya dari Akademi Seni. Sebagai monster tua, dia tidak perlu melihat lebih jauh. Berdasarkan intuisi dan pengalamannya saja, dia tahu bahwa tidak mungkin kotoran leluhur bisa dibunuh dengan mudah. Meski kekuatan Han Sanqian memang sangat kuat sekarang, dilihat dari monsternya sendiri, jika Han Sanqian memukulnya dengan 2 pukulan tersebut, dia pasti akan terluka parah. Namun, jika ingin dipukuli sampai mati, mungkin masih agak sulit. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang tua. Bagi orang biasa, mereka dekat dengan keberadaan abadi, jadi sebenarnya tidak mungkin bagi Han Sanqian untuk melukai mereka secara serius. Anda tidak bisa meminta lebih. Terlalu banyak. Sama seperti saat monster itu berada di masa kejayaannya, dia sangat yakin bisa mengalahkan Han Sanqian hingga menjadi abu dalam satu gerakan. Inilah perbedaan kekuatannya. Han Sanqian memang seorang jenius, namun di dunia yang berpenduduk ribuan ribu, bahkan ratusan juta tahun ini, bagaimana mungkin hanya ada satu orang jenius seperti Han Sanqian? Meskipun Han Sanqian adalah yang terbaik, para jenius itu masih memiliki banyak keuntungan waktu. Orang-orang telah mengumpulkan fondasi sejak lama, dan tentu saja mereka memiliki kekuatan dan keunggulan yang sangat berbeda. Anda dapat mengesankan orang lain, tetapi Anda harus meluangkan waktu untuk mengejar ketinggalan. Tidak peduli betapa keterlaluannya dunia ini, ada juga keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, monster tersebut sebenarnya meramalkan hal semacam ini dan bahkan bersiap untuk itu. Panggilan. Energi hitam berkumpul. Saya tidak tahu apakah mereka terpengaruh oleh arus bawah, atau mereka merasakan niat membunuh dari Han Sanqian yang mengejarnya. Mereka berkumpul menuju kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mau lari. Han Sanqian bereaksi sangat cepat setelah menyadari perubahan ini, dia berbalik tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju ke arah di mana energi hitam keluar untuk mengejar. Untuk sementara, kedua belah pihak saling bertarung, berlari dan mengejar satu sama lain. Bab 5573 Mengapa ini perlu?
Lautan darah begitu besar sehingga hampir mustahil untuk melihat tepinya. Oleh karena itu, begitu energi hitam mulai mengalir di lautan darah, ia akan menjadi seperti kuda liar yang lolos dari lautan darah. Kendali dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Kecepatannya sangat cepat, dan bahkan utusan khusus berbaju putih yang dapat menyaksikan pertempuran dengan serius di pantai hampir tidak dapat menangkap sosok udara hitam dengan mata telanjang. Dia hanya bisa sesekali melihat secara kasar di mana energi hitam itu muncul sejenak, dan kemudian dia akan kehilangan jejak informasinya lagi. Kecepatannya terlalu cepat. Namun, dia lebih cepat darinya, dan kecepatan Han Sanqian sebenarnya tidak lemah sama sekali. Kecepatannya sendiri sangat cepat, dan umumnya sulit bagi orang biasa untuk mengejarnya. Sekarang, setelah melintasi lautan darah, dia jelas lebih cepat lagi. Dia hampir bisa menjaga jarak mutlak dengan energi hitam dalam waktu singkat, dan jarak antara keduanya bahkan kurang dari 1 meter pada satu waktu. Namun harus diakui bahwa energi hitam ini cepat, dan lautan darah bekerja sama dengan sangat baik. Selain itu, ia selalu berinisiatif dalam pertarungan kejar-kejaran dan dapat menggunakan tikungan tajam, pemberhentian darurat, untuk mengubah perilakunya. Kapan saja, jadi meskipun dia terpisah, dia sangat dekat, tetapi Han Sanqian masih hanya berjarak sehelai rambut untuk benar-benar menangkapnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dan kekuatan fisik Han Sanqian secara bertahap mulai menurun, dan kecepatannya mulai melambat. Dia secara bertahap merasa sedikit tidak mampu mengejar energi hitam, dan jarak antara keduanya secara bertahap menjadi lebih lebar. Han Sanqian, apakah kamu babi? Saat mengejarnya, jangan gunakan kekuatanmu sendiri. Karena kamu memasuki lautan darah dan bertarung begitu keras, apakah kamu hanya mengubah tubuhmu? Monster itu tampak cemas dan tidak tahan. Penduduk itu meraung marah pada Han Sanqian. Mendengar pengingat monster itu, Han Sanqian tiba-tiba terbangun. Ya, apakah aku bodoh? Alasan aku memasuki lautan darah adalah untuk menyerap kekuatan lautan darah. Jadi, dengan kata lain, tubuhku sekarang telah melewati periode paling berbahaya, dan dalam arti tertentu, aku sepenuhnya harmonis. Lautan darah terhubung, jadi mengapa saya tidak menggunakan kekuatan lautan darah dan menggunakan kekuatan saya sendiri? Han Sanqian menepuk keningnya, dan sesaat dia benar-benar merasa ingin menangis karena kebodohannya. Dia tidak menyangka seseorang secerdas dia akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu saat ini. Dia sudah terbiasa mengerahkan kekuatannya sendiri begitu lama, jadi respons pertamanya terhadap keadaan darurat adalah mengandalkan dirinya sendiri. Sekarang setelah dia menemukan jawabannya dan menemukan kesalahannya, Han Sanqian segera mengubah strateginya. Apakah kamu tidak mampu menyerap kekuatan lautan darah dan membiarkan kekuatan lautan darah membawa energi hitammu kemana-mana dengan gila-gilaan? Sial, aku juga bisa melakukannya. Aku juga bisa membiarkan lautan darah membawaku terbang. Kekuatan setiap orang sebenarnya sama, jadi selebihnya tergantung pada kemampuannya masing-masing. Tentu tidak menutup kemungkinan juga kedua kubu terus saling tarik-menarik, sehingga pada akhirnya tidak ada pemenang sama sekali, tapi terus kenapa? Adapun Han Sanqian, dia tidak akan kalah. Selama dia tidak kalah, mereka akan saling memakan. Lautan darah bukanlah miliknya. Paling buruk, mereka akan memakan lautan darah sampai mereka tidak tahan. Pengaruh apa yang bisa dia miliki? Ini akan berdampak, karena Han Sanqian membutuhkannya untuk menerobos pertahanan tokoh-tokoh terkenal. Namun, apakah orang-orang dari tokoh terkenal tidak mempunyai pengaruh? Tentu saja akan ada. Han Sanqian telah mengamati para master dari sekolah-sekolah terkenal ini, termasuk para elit dari Akademi Seni Liberal dan Akademi Seni Bela Diri. Beberapa dari mereka tidak mengandalkan kekuatan lautan darah, tetapi mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memiliki tempatnya di sini. Namun, ada juga beberapa orang yang mengandalkan kekuatan lautan darah untuk melengkapi posisinya. Proporsi ini sekitar 50%. Dengan kata lain, jika lautan darah kehilangan kekuatannya, setidaknya setengah dari orang-orang di seluruh toko terkenal akan sangat terpengaruh, dan bahkan mungkin kehilangan kemungkinan untuk bertarung. Jadi, bukankah melemahkan musuh sama dengan memperkuat diri sendiri? Pada akhirnya, hasilnya sama, dan semuanya menguntungkan Han Sanqian. Jadi, mengapa Han Sanqian harus takut? Bagaimanapun,
Fokus utama saya adalah makan bersama Anda. Tanpa khawatir, Han Sanqian mengaktifkan kembali kekuatannya dan memilih untuk menggunakan lautan darah untuk menghidupi dirinya sendiri. Segera, orang ini melepaskan dirinya sepenuhnya. Ibarat seekor anjing yang seharian diikat, tiba-tiba dibawa keluar oleh pemiliknya untuk dilepaskan. Biasanya tanpa pengekang, ia melihat lawan jenis yang lebih cantik, namanya 10.000 kaki 4 berderap. Tema utamanya adalah karakter yang tidak mungkin kamu miliki. Bisa kabur. Bab 5574 membuat monster itu tertawa. Melihat Han Sanqian melaju kencang untuk mengejar energi hitam lagi, dan dengan mudah menangkis bayangan hitam di sekitarnya, bayangan hitam monster itu mengeluarkan tawa yang jarang. Meski penuh ketidakberdayaan, dibandingkan dengan gambaran monster biasanya, itu terlihat jelas bahwa telah terjadi perubahan yang menggemparkan. Kesenjangan dan pembalikan yang umum. Han Sanqian, kutu busuk ini, sangat berbeda dari kutu busuk lainnya. Dulu, ketika aku melihat kutu busuk manusia, mau tak mau aku ingin membunuhnya. Namun, setelah bergaul dengan anak ini beberapa saat, saya telah terjadi perubahan baru. Ia cerdas dan bereaksi sangat cepat. Meski ia makhluk sampah seperti kutu busuk, ia tidak pernah menunjukkan sikap pengecut atau kompromi di hadapannya karena statusnya yang rendah. Orang ini bahkan terkadang melawan dirinya sendiri. Tapi justru orang seperti inilah yang membuat pria ini sangat berbeda. Tidak hanya memberi monster itu pemahaman baru tentang manusia, tapi juga membuat monster itu semakin suka bergaul dengan Han Sanqian. Adapun Han Sanqian, dia tidak pernah memikirkan hal ini sama sekali, dan dia tidak peduli apa yang monster itu pikirkan tentang dia hanya melihat energi hitam dan tidak ada apapun di matanya. Utusan khusus, lihat pria itu Han Sanqian. Di pantai, bawahan melihat Han Sanqian benar-benar berbeda sekarang. Energi merah darah di tubuhnya menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Namun yang lebih menarik perhatian dari ini adalah benda berwarna hitam merah tapi emas di tubuhnya. Itu adalah ikat ekor yang panjang, tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari cahaya 3 warna yang memancar dari Han Sanqian. Di satu sisi, ia terlepas dari tubuh Han Sanqian, dan di sisi lain, diam-diam masuk ke lautan darah. Sepertinya inilah hubungan antara Han Sanqian dan lautan darah. Utusan khusus berbaju putih jelas juga memperhatikan petunjuk itu, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia tiba-tiba mengerti alasan mengapa Han Sanqian segera menyusul lagi setelah kehilangan jejak. Dia juga menyerap kekuatan laut darah dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Dengan cara ini, jika nenek moyang tidak ditangkap olehnya, mereka akan saling memakan. Siapa yang akan menderita? Kalau dia bisa menyusul, tentu tidak perlu bicara lagi. Nenek moyang saat ini lemah dan sama sekali tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Mengikuti panggilan mendesak dari utusan berpakaian putih, kelompok elit yang kembali bersamanya dengan cepat bergerak ke arahnya. Segera masuk ke lautan darah untukku, jangan tunda lagi, cepat. Mengikuti raungan utusan berpakaian putih, semua orang melompat ke lautan darah satu demi satu, tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Mereka semua tahu bahwa hanya ada satu situasi yang bisa membuat utusan berbaju putih kehilangan kesabaran seperti ini, yaitu jika masalahnya sangat mendesak dan serius. Tentu saja, mereka juga tahu betul situasi bahwa mereka dalam bahaya. Detik berikutnya, hampir 1.000 orang melompat langsung ke lautan darah seperti pangsit, dan seluruh lautan darah mendidih pada saat yang bersamaan. Di luar gelombang buatan manusia, formasi pertahanan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bangkit, dan monster yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana dan terus menyerang mereka yang masuk. Utusan khusus berbaju putih menatap segala sesuatu di laut dengan cermat, dia tidak khawatir tentang bahaya bawahannya memasuki lautan darah. Yang dia khawatirkan hanyalah leluhurnya mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akan ditangkap oleh Han Sanqian. Ledakan. Di saat ledakan terus berlanjut, jantung utusan berpakaian putih itu juga berdebar kencang. Pemilik desa menerima situasi terkini di laut darah hampir dalam sekejap. Demi keselamatan, gangguan apapun di dalam hampir selalu dilaporkan keluar pintu bawah tanah melalui transmisi waktu nyata, dan pintu bawah tanah orang-orang di luar pintu juga akan menerima sinyal sesegera mungkin, dan mereka akan memperbarui laporan intelijen secara gila-gilaan melalui orang ke orang, tanpa henti, dan berapapun kerugian jumlah orangnya.
Oleh karena itu, ada beberapa orang di luar pintu rumah pemilik desa yang mengumpulkan berita, merangkumnya, dan terus bernyanyi dan melaporkan di luar pintu. Tiba-tiba, ketika pemilik desa berhenti untuk mendengar berita terkini di lautan darah, dia tiba-tiba berdiri. Meskipun dia ditutupi oleh topeng, matanya yang tidak dapat ditutup melebar pada saat ini, seolah-olah 5 petir tiba-tiba mengenai kepalanya, dan sulit untuk menenangkan diri untuk sementara waktu. Apa? Nenek moyangnya dibubarkan oleh Han Sanqian. Dan sekarang dia masih dikejar oleh Han Sanqian dan berlarian di lautan darah. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Bab 5575, dikejar dan dipukul. Ini tidak mungkin. Dengan kekuatan leluhurnya, dia hampir tak terkalahkan di lautan darah. Terlebih lagi, saya segera mengirimkan begitu banyak master dari Akademi Sastra untuk mendukung saya, dan ada juga orang yang sangat pintar seperti utusan khusus berbaju putih untuk memimpin formasi. Oleh karena itu, dalam hal ini, mereka harusnya benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Masuk ke sini. Terdengar teriakan marah, dan detik berikutnya, seorang bawahan bergegas masuk dan berguling dan merangkak. Pemilik desa. Bawahannya sedikit bingung. Dia bahkan tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Hanya saja pemiliknya sangat marah sehingga dia tidak punya pilihan selain masuk. Segera beri saya perintah untuk memberitahu semua orang bahwa jika terjadi sesuatu di Laut Darah, saya akan mengirim mereka semua untuk menemui Raja Neraka sendiri tanpa menunggu atasan membuat keputusan tentang bagaimana menghukum kita. Ya. Ingat, kita harus melindungi Laut Darah dan nenek moyang kita dengan segala cara. Ini jauh lebih penting daripada keamanan toko kita yang terkenal. Ya. Juga, bukankah mereka datang juga, berteriak-teriak ingin turun tangan dan menjaga Han Sanqian. Bagus sekali. Jika kita tidak pergi sekarang, di mana kita akan tinggal? Memikirkan tatapan dingin yang dimiliki Stinky Sanba di hadapannya sebelumnya, pemilik desa juga sangat kesal. Di mana tokonya yang terkenal, dan apa statusnya sebagai pemilik toko tersebut? Hanya orang lain yang selalu rendah hati di hadapannya, dan tidak ada yang berani menudingnya. Melihat bawahannya hendak mundur, pemilik desa buru-buru menghentikannya. Selain itu, beritahu Hei Feng dan Bai Yi bahwa mereka adalah komandan mutlak seluruh medan perang, bukan orang lain, apalagi orang di luar desa. Jika ada situasi yang memerlukan penanganan khusus, biarkan mereka melakukannya dengan mudah tanpa harus melaporkan semuanya kepada saya atau meminta persetujuan saya untuk semuanya. Meskipun pemilik desa sangat menjunjung tinggi dirinya sendiri, ia tidak memiliki kesombongan yang umum di antara orang-orang seperti itu. Ia tahu betul kapan waktu yang paling tepat untuk mendelegasikan kekuasaan. Jenderal akan berada di luar sana, dan perintah militer tidak akan diterima, semuanya akan berubah dan ditentukan oleh situasi. Ya. Bawahan menerima perintah itu dan buru-buru mundur. Setelah bawahannya menutup pintu, sang pemilik tiba-tiba menghela nafas lega, namun meski begitu, banyak keringat masih mengalir perlahan melalui topengnya. Saat ini, mustahil baginya untuk tenang dan tetap tenang, dia sangat terkejut dan berkeringat dingin. Sepertinya masalah ini harus dilaporkan ke atasan. Saya ingin menekannya dan melaporkannya setelah badai mereda. Jelas tidak bisa lagi. Jika Anda menenangkan badai dan kemudian melaporkannya, Anda tidak hanya tidak akan dihukum, tetapi Anda juga akan dipuji oleh atasan atas hasilnya. Semua orang mengetahui hal ini. Dan kalau lapor sekarang, sebagus apapun hasilnya pasti akan dihukum oleh atasan sekarang, dan yang terpenting akan membuat orang di atas Anda meragukan kemampuan Anda. Hal yang sama, jika ditangani dengan cara yang berbeda, akan menimbulkan hasil yang berbeda, dan kesenjangannya akan sangat besar. Namun, saat ini tidak ada jalan lain. Walaupun Anda akan dimarahi, dan meskipun ini adalah akibat terburuk dalam menangani masalah ini, namun sebenarnya ini adalah hasil yang paling aman. Setidaknya atasan akan segera mengambil tindakan dan pengaturan yang sesuai, dan Anda akan mengikutinya, meskipun terjadi kesalahan. Jika terjadi kecelakaan, hukumannya tidak akan terlalu berat. Tentu saja lebih aman dan tepat untuk melindungi leluhur. Memikirkan hal ini, pemilik desa mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Di lautan darah, waktu terus berlalu, dan para master yang melompat ke lautan darah akan dihancurkan di lautan darah,
atau mereka mengalahkan monster di barisan pertahanan dan secara resmi memasuki lautan darah untuk mulai mendukung. Adapun Han Sanqian, dia semakin dekat dengan energi hitam. Kali ini, Han Sanqian tidak ingin lagi terlalu dekat dengan energi hitam. Sebaliknya, dia langsung menggunakan kekuatan batinnya untuk menghadapi energi hitam. Sebuah bom gila. Saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak peduli jika Anda bisa memukulnya, itu hanya satu kata, lakukanlah. Bab 5579 Pembunuh Naga. Biarkan berkembang. Apakah kamu masih mencoba mencari cara untuk keluar sendiri dan keluar dari pengepungan? Baik atau tidaknya yang pertama, dia hampir tidak perlu mengerahkan kekuatan apapun dan hanya perlu mempertahankan status quo. Tetapi masalahnya adalah begitu lawan mendapatkan momentum, merekalah yang akan menderita. Lagi pula, hanya ada dua dirinya dan monsternya, dan mereka harus menghadapi leluhur dan begitu banyak serangan. Bahkan jika mereka bisa bertahan lama, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Oleh karena itu, ini bukanlah pilihan yang baik dari awal hingga akhir. Satu-satunya cara adalah menerobos pengepungan dan membiarkan leluhur melihatnya lagi sebelum dia pulih sepenuhnya. Ini tentu saja merupakan cara terbaik untuk memanfaatkan penyakitnya dan membunuhnya. Ini adalah strategi universal. Satu-satunya kesulitan adalah Han Sanqian sendiri. Dia sedang menggunakan kekuatan lautan darah sekarang. Tiba-tiba dia menyedot kekuatan lautan darah dan mengalami ledakan besar. Tentu saja hal ini mungkin terjadi. Namun masalahnya, hal ini berbahaya dan sulit dicapai. Nenek moyang adalah intinya, jadi jika lebih baik menyerap daripada meledak, Han Sanqian merasa ini tidak realistis, nenek moyang harus punya cara untuk mencegah dirinya menyerap secara gila-gilaan. Atau, dia bisa menyerapnya lebih kuat dari dirinya sendiri, lagi pula ini adalah sifat manusia. Ini adalah masalah pertama, dan sekali lagi, meskipun masalah ini bukan masalah, tetapi mudah diselesaikan oleh Han Sanqian, maka masalah kedua akan datang. Perubahan apa yang akan terjadi akibat kelebihan kekuatan lautan darah? Padahal, ini adalah inti dan tersulit. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi. Bisa jadi jika Han Sanqian diisi dengan kekuatan yang terlalu besar, maka langsung menyebabkan Han Sanqian dikuasai oleh kekuatan tersebut, pada saat itu ia akan benar-benar menjadi boneka leluhurnya. Pada saat itu, semuanya akan menjadi sangat memalukan, nenek moyang tidak melakukan apa-apa, kawan, boneka besar datang ke pintu sendirian. Saya khawatir tidak ada yang lebih lucu dari ini di dunia ini. Saya sebenarnya hanya menggunakan kepala saya untuk menyelinap ke dalam perangkap orang lain. Kekuatan lautan darah saat ini sangat jahat, namun Han Sanqian masih sulit menekannya dengan cahaya keemasan dari tubuh emasnya. Selain itu, kemauan Han Sanqian sendiri juga cukup kuat, yang menyebabkan Han Sanqian segera bangun. Kendalikan pikiranmu dan menjadi orang biasa. Namun meski begitu, Han Sanqian sebenarnya bisa merasakan sepenuhnya kengerian sebenarnya dari kekuatan ini. Tubuhnya sebenarnya sangat terpengaruh oleh kekuatan ini, dan mata merah darahnya yang penuh warna mematikan juga menjelaskan segalanya. Dia tahu betapa berbahayanya jika overdosis. Oleh karena itu, Han Sanqian pada dasarnya tidak mempertimbangkan metode menyerap kekuatan lautan darah. Meskipun dia adalah seorang penjudi besar, dia seringkali lebih memilih permainan hidup seperti ini daripada mati, tetapi dia tidak punya pilihan dalam situasi putus asa, dan setelah dengan cermat menghitung semua untung dan rugi, dia menghitung bahwa ada peluang sukses tertentu. Sesuatu yang berani saya lakukan. Dia suka berjudi, tapi dia bukanlah tipe orang yang mentalitas menipu dirinya sendiri dapat mendorongnya untuk berjudi. Oleh karena itu, dia sangat berbeda dengan para penjudi yang beruntung di meja judi. Intinya, keduanya adalah tipe orang yang sangat berbeda. Namun kini, Han Sanqian enggan berjudi seperti ini, karena ia tahu betul bahwa sebenarnya tidak ada peluang menang dengan cara ini. Jika dia bersikeras melakukan ini, maka dia tidak berbeda dengan para penjudi sekarang, yang berpegang pada peluang sekecil itu, berbohong pada dirinya sendiri, kalau-kalau dia menang. Seringkali, tidak ada peluang, yang ada hanyalah kegagalan. Kalaupun ingin memainkan suatu permainan harus dilakukan di lingkungan yang benar-benar adil, walaupun kemungkinannya sangat rendah, keberuntungan memang bisa diuji dalam situasi putus asa. Kalau tidak, jangan pertimbangkan itu.
Oleh karena itu, setelah metode ini ditolak, hampir tidak ada cara untuk keluar. Kecuali, kartu truf lain digunakan. Mungkin kartu truf lebih beracun daripada menyerap kekuatan lautan darah. Memikirkan hal ini, Han Sanqian melihat sosok monster di kejauhan. Bab 5580 kartu as asli. Ya, ekstrak kekuatan monster. Hal ini tidak masuk akal dan sangat beresiko, bahkan sejak awal Han Sanqian langsung menolak ide tersebut dan memilih langsung terjun ke lautan darah. Alasan penolakan sebenarnya sangat jelas, yaitu jika gagal, iblis besar yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia mungkin akan terlepas. Namun, kini pemikiran Han Sanqian mulai sedikit berbeda. Terkadang, beberapa masalah disebabkan oleh kurangnya pemahaman, jadi wajar dan wajar jika Han Sanqian memiliki pemikiran lain dalam reaksinya. Tapi sekarang berbeda, saat Han Sanqian dan monster itu bertarung berdampingan, keduanya pada dasarnya memiliki pemahaman yang berbeda satu sama lain. Atau dapat dikatakan saling memahami, bahkan mengalami perubahan ideologi dan saling pengakuan dalam arti tertentu. Monster itu tidak lagi memiliki rasa jijik dan ketidaksenangan seperti yang dia alami terhadap Han Sanqian sebelumnya, dia mengenali Han Sanqian dari lubuk hatinya. Pandangan Han Sanqian terhadap monster juga telah berubah, dia bukan lagi orang dalam kesannya yang hanya membunuh orang dan mengabaikan yang lainnya. Dia bukan lagi orang gila yang haus darah dan tidak rasional. Dia juga akan memikirkan dengan hati-hati tentang beberapa masalah, dan dalam keadaan khusus, dia juga akan menjadi orang yang memilih pihak. Dia dengan jelas membedakan antara teman dan musuh, dan tahu apa yang harus dilakukan kapan. Mungkin, hanya karena dia terlalu kuat sehingga dia tidak pernah menganggap kata teman. Tapi Han Sanqian yakin dia harus mengerti sekarang. Kadang-kadang, apakah itu orang atau benda, selama masih ada individu yang sadar, hal ini sebenarnya terjadi. Mungkin 1 detik yang lalu, kedua orang itu bertengkar satu sama lain, tetapi detik berikutnya, begitu mereka bertarung berdampingan dan mengalami hidup dan mati, mereka akan menjadi benar-benar berbeda dalam sekejap, dan mereka akan menjadi saudara yang baik. Ini bukanlah interpretasi transisi dari Han Sanqian, tetapi fakta yang kuat. Oleh karena itu, setelah perubahan pemikiran dan pemikiran ini, beberapa hal yang sebelumnya langsung ditolak oleh Han Sanqian menjadi sangat berbeda sekarang jika dipikir-pikir. Monster itu juga melihat ke arah Han Sanqian. Mata mereka bertemu dan mereka tidak berkata apa-apa, tapi sepertinya mereka sudah mengatakan semuanya untuk sementara waktu. Kamu ingin bergabung? Benar saja, dalam waktu kurang dari sedetik, suara monster itu langsung memasuki pikiran Han Sanqian. Dua orang adalah satu komunitas, wajar saja jika ingin berkomunikasi dapat berkomunikasi melalui kesadaran. Han Sanqian mengabaikan ini, dan ketika suara monster itu terdengar, dia tiba-tiba menyadarinya. Ya. Haha, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu lebih suka ditelan lautan darah daripada bergabung denganku? Kenapa, kamu berubah pikiran sekarang? Setelah kita semua hidup dan mati bersama, menurutku kamu tidak seburuk yang kukira. Tentu saja, aku juga percaya bahwa aku tidak menyebalkan dan tidak penting seperti kutu busuk di matamu, bukan? Kamu masih kutu busuk, tapi kamu memang benar tentang satu hal, yaitu aku sudah tidak terlalu membencimu lagi. Kamu menggunakan kemauan dan kemampuanmu untuk mengubah pikiranku, kata monster itu lembut. Sekarang kita telah melakukan perubahan di kedua arah, sekarang kita bisa membicarakan kerjasama yang sebelumnya tidak kita bahas secara langsung. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil alih tubuhmu dan membahayakan dunia? Takut, aku bukan anak berusia 3 tahun. Hanya karena sedikit perubahanmu sekarang, apakah aku harus mempercayaimu sepenuhnya? Itu tidak benar, kata Han Sanqian sambil tersenyum lembut. Kalau begitu kamu masih ingin bergabung denganku. Bukankah ini kontradiktif? Agak kontradiktif, tapi aku mulai percaya pada karaktermu, Han Sanqian berkata sambil tersenyum, orang sepertimu harus menepati janjinya, karena kamu sudah lama tak terkalahkan, dan dunia benar-benar memperlakukanmu. Tidak ada lagi yang menarik, atau sesuatu yang ingin Anda lindungi. Tetapi ada sesuatu yang hilang, tetapi hal-hal lain akan meningkat tanpa batas, dan itulah martabat Anda. Semakin kuat karakternya, semakin kejam, seperti seorang kaisar. Dia dapat mengendalikan hidup dan mati siapapun sesuka hati.
Dia tampaknya tak terkalahkan. Dia tidak peduli dengan perasaan dan bahkan membunuh putranya sendiri dengan tangannya sendiri. Dia adalah lebih ganas dari harimau. Namun, ada satu hal yang patut dipertahankan dengan kematiannya. Itu adalah martabat. Selama berabad-abad, semakin mendominasi seorang kaisar, semakin dia peduli dengan wajahnya sendiri. Dia bisa mati berdiri, tetapi dia tidak akan pernah berlutut.